Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini, dan di video kali ini kita mau bahas tentang apa sih bedanya website, landing page, dan funnel. Oke? Karena memang banyak teman-teman di luar sana yang masih bingung dengan tiga istilah ini. Apa sih mas bedanya website? Apa sih bedanya landing page? Apa sih bedanya funnel ketika kita membahas tentang digital marketing? Oke, nah ini saya bahas mulai dari website dan landing page. Simpelnya itu dulu. Jadi akan saya bahas tentang apa sih bedanya website dan landing page. Oke. Nah, kalau kita ngebahas tentang website, ini ada 4 poin utama yang bisa saya kasih gambaran buat teman-teman tentang perbedaannya. Jadi yang pertama adalah itu perbedaannya dari goals-nya. Oke, dari goals-nya maksudnya gimana goals-nya? Kalau kita udah bahas yang namanya website, dia itu goals-nya sifatnya itu lebih menampilkan informasi yang sifatnya umum. Oke, yang sifatnya umum tentang bisnis kita, dan itu umumnya terdiri dari beberapa halaman umumnya. Oke, misalkan contohnya adalah kayak portal informasi tentang bisnis kita, terus company profile dan lain-lain. Jadi sifatnya itu goalsnya itu menampilkan informasi yang lebih umum. Kalau landing page itu sendiri, nah dia tuh punya goals yang spesifik. Goalsnya itu spesifik. Dia punya konten di dalamnya itu informasi yang disajikan itu bersifat spesifik. Misalkan contoh kita mau bikin halaman untuk menjual produk atau menawarkan produk yang kita jual, itu disebut dengan yang namanya sales page. Terus kita bikin halaman yang dimana kita mau grab database calon konsumen kita atau calon klien kita, itu disebut yang namanya opt-in page atau squeeze page. Jadi opt-in page sama squeeze page itu mirip-mirip, sama istilahnya squeeze itu istilahnya meres. Oke, jadi diperasnya gimana caranya di halaman tersebut kita mendapatkan sebanyak mungkin atau mendapatkan data atau informasi yang kita perlukan tentang calon konsumen kita. Nah, itu tipikal namanya squeeze page. Nah, atau memang bisa jadi mungkin didesain khusus landing page ini untuk kita mau nge-launching produk. Nah, kita infoin di situ. Oke, kita mau launching produk ya, nanti buat buat 100 orang pertama yang ngambil ini dapat promo sekian. Nah, kurang lebih kayak gitu, itu info launching produk. Jadi orang tuh bisa waiting list di situ. Atau memang kita punya landing page untuk survei. Jadi kita mau bikin sebuah survei, yaitu memang isinya tuh spesifik untuk ngarahin orang untuk melakukan survei. Atau kita mau ngundang webinar, atau bahkan mungkin mau ngundang nikahan. Nah, itu halaman landing page untuk ngundang pernikahan. Nah, simple, gambarnya kurang lebih kayak gitu. Terus tadi udah 2 yang kita bahas. Yang pertama adalah goalnya. Terus yang kedua itu tadi yang pertama baru goalnya. Nah, ini yang kedua kita bahas. Karena tadi website itu sifatnya umum, dan kalau landing page khusus atau spesifik. Nah, yang kedua kita bahas target audience. Nah, website ini target audiensnya umum, karena memang tadi sifatnya lebih umum, makanya dia target audiensnya umum. Kalau landing page, si landing page ini dia tuh punya target audience. Jadi dia punya target audience yang spesifik. Satu tadi informasi di dalamnya tujuannya punya tujuan spesifik, punya goal spesifik, apakah itu mau jual produk atau untuk squeeze page untuk dapetin data. Nah, dia juga punya target audience yang spesifik. Itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Target audience spesifik, misalkan contoh nih, misalkan saya punya satu produk, produknya itu minuman kesehatan. Oke. Nah, si minuman kesehatan ini ketika memang saya mau jual minuman kesehatan ini ke anak-anak, ke remaja, ke dewasa atau ke lansia. Oke. Nah, ini saya akan bikin landing page yang beda-beda. Oke, saya akan bikin landing page yang beda-beda. Jadi even padahal itu produknya satu, padahal produknya sama. Jadi saya akan bikin landing page yang beda-beda karena memang setiap landing page ini punya target audience. Kenapa saya bilang saya bikin beda-beda? Supaya informasi yang saya sampaikan di situ lebih spesifik dan tertarget. Karena masalah pada anak-anak itu beda dengan masalah pada lansia. Meskipun bisa diselesaikan dengan satu produk yang sama. Masalah pada remaja atau masalah pada dewasa, oke, itu beda. Meskipun bisa diselesaikan dengan satu produk yang sama. Jadi satu produk tapi ternyata ini bisa untuk 4 segmen audiens atau 4 segmen target market, saya akan bikin 4 landing page yang berbeda. Even itu satu produk. Karena ya ibaratnya gini lah, kita mau nawarin produk kita ke anak-anak sama nawarin produk kita ke remaja atau ke lansia, pasti yang kita omongin, yang kita bahasnya beda. Kita ngomongnya beda. Oke, ini buat dia ini bisa untuk apa loh? Buat anak-anak ini bisa untuk apa loh? Makanya itu itu punya target audience dengan konten yang spesifik tadi. Oke. Yang ketiga ada di point design. Untuk di point design, kalau website itu biasanya desainnya itu cenderung beragam, ada animatif, ada slider dan lain-lain. Oke, kalau landing page itu desainnya lebih simple
dan fokus pada goal dan tujuan yang spesifik. Jadi biasanya kalau di landing page itu nggak ada yang model animasi-animasi terus kayak slider itu. Nah, karena memang itu sifatnya akan membingungkan audiens. Jadi ada salah satu mentor saya yang dia pernah melakukan riset kenapa di landing page itu nggak pakai slider dan lain-lain. Karena ternyata kontennya sama, kontennya sama. Ketika dia pakai slider sama yang nggak pakai slider, itu konversinya lebih besar yang nggak pakai slider. Ya selisihnya nggak banyak sih, cuma sekitar berapa persen tapi lumayan. Saya lupa itu dibahasnya udah lama banget, tapi ya Anda bisa searching sendiri, Anda bisa cari sendiri tentang bahasan yang tadi saya bilang. Nah, yang keempat ini adalah navigasi. Ketika kita website itu navigasinya banyak banget karena memang tadi itu sifatnya portal informasi. Jadi orang begitu masuk ke situ dia bisa melihat navigasi informasi banyak. Kalau landing page, nah navigasinya ini cenderung nggak ada menu-menu navigasi. Fokusnya satu sesuai goalsnya dan itu biasanya diarahkan dengan yang namanya CTA atau namanya call to action. Jadi untuk setiap landing page itu perlu ada yang namanya call to action. Call to actionnya itu apa? Idealnya itu memang satu halaman landing page itu satu instruksi. Contoh misalkan kalau memang kita tujuannya itu mau untuk nge-grab data, itu tujuannya misalkan opt-in. Berarti kita minta dia untuk ngisi data dia. Udah itu aja. Jangan diarahin dia, jangan kasih kesempatan dia buat masuk-masuk ke halaman yang lain. Makanya biasanya nggak ada navigasi menu dan lain-lain. Pokoknya fokus di opt-in aja. Opt-in itu submit, masukin, kurang lebih kayak gitu. Misalkan landing page itu untuk survei, ya udah fokusnya untuk isi survei, bukan untuk yang lain-lain. Kalaupun ada, misalkan di bawah itu ya FAQ, panduan, kalau misalkan untuk mengisi surveinya, infonya kurang lebih kayak gitu. Jangan diarahkan ke halaman yang lain lagi. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Terus misalkan kita mau tambah follower atau subscriber, nah ya udah fokusnya atau goalsnya itu adalah kita mau kita kasih button dia untuk follow atau untuk subscribe. Nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat. Jadi kan tadi saya bahas itu idealnya satu halaman satu instruksi, yes. Nah, satu halaman satu instruksi ini yang saya bahas itu adalah instruksinya tuh sesuai goals yang kita mau, sesuai goals yang kita tuju. Jadi memang kalau misalkan goalsnya kita pengen subscribe, ya udah subscribe. Nah, di sini memang ada perbedaan pendapat dan ini balik ke teman-teman masing-masing. Kalau saya misalkan saya punya dua, misalkan saya punya Instagram atau saya punya YouTube. Ketika memang saya mau grow si YouTube-nya doang, ya udah saya taruhnya YouTube-nya aja. Tapi memang ketika emang kita mau bawa dia ke channel komunikasi kita yang mana aja, yang penting goals-nya adalah dia subscribe ke channel komunikasi kita. Tujuan utamanya adalah dia masuk ke channel komunikasi kita. Kalau Anda punya beberapa channel ya itu monggo silakan. Misalkan Anda punya YouTube channel atau Instagram atau misalkan apalagi kayak gitu kan, grup apa, ya itu Anda boleh sajikan semuanya. Karena goalsnya tadi bukan subscribe ke YouTube, tapi goalsnya itu adalah masuk ke channel komunikasi Anda. Nah, itu perlu dipikirkan tuh. Nah, nanti dari situ sebenarnya kita bisa mengevaluasi dari jumlah traffic yang banyak masuk ke halaman tersebut. Ini lebih banyak mana sih orang yang masuk ke channel yang A atau channel yang B. Nah, dari situ kan kita bisa melihat, oh ternyata audiens kita itu lebih banyak di platform tersebut. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Terus yang kedua, perihal sales page. Nah, sales page goalnya adalah orang order. Orang order. Ketika orang order berarti goalsnya call to action adalah masuk ke halaman checkout. Masuk ke halaman checkout itu adalah masuk ke halaman pemesanan. Dia masukin kontak kah, masukin kontak, alamat. Kalau misalkan produknya produk Anda dikirim ke rumah ya. Terus ya itulah macam itulah, masukin ongkir dan lain-lain. Jadi goalsnya adalah dia order. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi ini juga bisa sebenarnya, di beberapa case tertentu, kita bisa masukin untuk kontak admin. Jadi dia bisa langsung masuk ke halaman order atau masuk ke kontak admin. Mas itu kan instruksinya jadi double. Nah, itu di situ kita ngasih pilihan sih sebenarnya. Karena kita goals adalah mau dia order, bukan kita milih ngasih dia mau ke check out atau mau ke kontak admin. Kalau saya biasanya langsung ke order page karena malas nanya-nanya gitu, malas ngelayanin orang nanya-nanya. Tapi kalau misalkan ada SDM-nya atau ada adminnya buat orang nanya-nanya, ya udah saya arahin juga ke situ. Tapi kalau enggak, udah masuk order page aja. Karena begitu masuk ke admin juga dia nanya-nanya, ujung-ujung adalah dia akan diarahin buat order. Ingat, baliknya ke goals-nya. Jadi apa sih goals kita dari halaman tersebut, yaitu navigasinya. Jadi kalaupun emang
kita mau masukin navigasi yang lain, udah tetap arahin ke kayak tadi order, ya udah order. Kalaupun dia mesti ngechat admin dulu, biasanya dia cuma butuh sedikit diyakinkan sama admin kan, nanti juga diarahin ke halaman order. Kurang lebih gambarannya itu. Jadi ada 4. Kalau udah ngomongin website sama landing page, bedanya tadi kalau website itu lebih ke goals-nya lebih sifatnya umum, landing page goals-nya spesifik. Terus ada target audience. Website biasanya target audiensnya umum, kalau landing page target audiensnya khusus. Terus yang ketiga dari desain, kalau web itu desainnya lebih beragam, variatif, lebih cheerful mungkin dan lain-lain. Kalau landing page itu desainnya lebih simple dan sederhana. Biasanya ya cenderung itu aja. Terus kalau yang terakhir itu dari navigasi. Biasanya kalau website itu navigasinya banyak. Terus kalau landing page, kalau landing page itu dia navigasinya ya satu sesuai goals. Biasanya ada call to action-nya, itu kita mau ngarahin kemana. Nah, mungkin beberapa dari Anda ada yang masih bingung. Udah kebayang sih Mas. Aku udah kebayang sih kurang lebih apa sih bedanya website sama landing page. Nah, ini saya kasih gambaran sedikit analogi supaya teman-teman lebih gampang memahaminya. Jadi misalkan analogi yang saya pakai ini adalah dealer mobil. Nah, Anda kebayang ya, Anda bisa bayangkan ada sebuah bangunan, itu bangunan dealer mobil. Sebut aja dealer mobil H atau dealer mobil B. Intinya itu dealer mobil. Website itu adalah si satu dealer mobilnya itu sendiri. Website itu satu bangunan dealernya. Di mana di bangunan dealernya itu kan ada showroomnya. Showroom itu tempat mobilnya dipajang. Nanti di situ ada marketingnya. Terus ada bengkelnya di dealer mobil itu. Misalnya ada bengkel, ada service center. Terus di dalam itu ada ruang koleksi. Misalkan saya pernah mampir ke salah satu dealer mobil. Kalau tadi kan showroom itu kan memang mobil-mobil yang dijual, yang dipajang. Nah, di ruang koleksi ini ada beberapa mobil-mobil yang memang udah pokoknya buat dipajang doang, tapi nggak dijual, nggak bisa dibeli intinya. Kalau mau dibeli pun harganya fantastis banget. Bayang ya. Nah, jadi ada ruang koleksi di situ. Terus ada namanya resepsionis. Resepsionis, begitu kita masuk nanya-nanya, oh perlu ini Pak, oh silakan ke bengkel misalkan, atau langsung aja ke marketing, atau memang bisa kontak manajer kita, kurang lebih kayak begitu. Karena memang misalkan produk yang kita butuhkan, kayak saya pernah beli list mobil itu untuk t-shirt, orang nyebutnya Puzuo sih, list mobil yang samping itu. Itu pas saya masuk ke dealernya dia nggak ada dan ternyata mesti pesen dari Prancis. Oh ya udah, itu diarahin sama manajernya, dipesenin dari sana. Jadi itu resepsionis tugasnya. Terus pos satpam. Jadi begitu masuk, misalkan ya bisa jadi kita ditanyain dulu sama satpam atau kita mau nanya dan lain-lain. Itu satu bangunan dealer mobil itu. Nah, itu website tuh. Jadi di situ ada informasi showroom, ada bengkel, ada ruang koleksinya mungkin, ada resepsionisnya, ada pos satpam, mungkin ada ruang tunggu dan lain-lain. Nah, bedanya kalau landing page, landing page ini khusus. Jadi misalkan udah masuk ke dalam bengkel. Nah, landing page ini menyajikan informasi yang menjual untuk layanan servis tersebut. Kebayang ya Anda ya? Jadi bisa jadi landing page itu landing page itu bisa menjadi bagian dari sebuah website. Clear ya? Landing page itu bisa menjadi bagian dari sebuah website. Jadi kalau tadi di website itu ada showroomnya, ada bengkelnya. Nah, landing page itu yang berfungsi sebagai marketing showroomnya. Misalkan kita mau jual mobilnya. Call to action-nya adalah booking jadwal test drive. Jadi di halaman landing page itu, itu kita campaign, kita iklanin. Jadi yang diiklanin itu diarahinnya bukan ke website dealer mobil tadi, tapi yang diiklaninnya itu adalah ke website showroomnya. Ke website yang untuk informasi menjual mobil. Jadi misalkan diskon akhir tahun merek ini misalkan kan. Penjelasan tentang mobilnya, call to action-nya, instruksinya, goals-nya adalah booking jadwal test drive. Atau memang layanan servis. Kalau layanan servis itu call to action-nya adalah jadi misalkan yang diiklaninnya free cuci untuk setiap servis mobil A di dealer ini. Atau di bengkel mana kayak gitu kan. Jadi itu yang dipasarkan atau itu yang diiklankan atau itu yang di-campaign. Jadi orang dari campaign atau dari iklan begitu masuk ke halaman landing page ya, udah langsung baca tentang informasi servis. Oh iya, saya punya mobil merek ini. Kalau servis di sini dapat gratis
dapat gratis cuci plus gratis oli misalkan dan lain-lain. Ya olinya 1 liter aja, 3 liternya bayar. Ya contoh itu kan contoh. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu bedanya tentang analogi perbedaan antara website dan landing page. Oke, sampai sini teman-teman udah mulai kebayang ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa nanya di komen bawah. Nanti kalau memang pas saya lihat, nanti bisa saya respon atau saya jawab kalau teman-teman ada pertanyaan. Terus yang ketiga, kita bahas tentang yang namanya funnels. Oke. Nah, jadi ada yang nanya ke saya, Mas, jadi apa sih bedanya website, landing page, sama funnel? Tadi kan kita udah bahas antara bedanya itu website sama landing page. Nah, sekarang apa sih bedanya dengan funnel? Nah, jadi gambarannya gini, kalau kita ngomongin funnel itu sendiri, jadi funnel itu sih merupakan kumpulan dari landing page. Gambarannya gitu. Jadi funnel itu merupakan rangkaian dari landing page yang memang punya satu tujuan khusus. Jadi misalkan alurnya itu udah berupa customer journey. Jadi funnel itu merupakan salah satu core atau salah satu inti dari digital marketing itu sendiri. Karena kalau kita udah ngomongin digital marketing, itu adalah sebuah proses membawa orang awam, terhadap produk kita. Orang yang masih awam terhadap produk kita, supaya mereka menjadi sumber profit setia atau loyal customer. Bahasanya kurang lebih kayak begitu. Nah, isinya itu adalah merupakan rangkaian landing page di mana misalkan ini udah lebih ke masuk kita bikin namanya implementasi customer journey-nya, sales prosesnya itu adanya di situ. Nah, ketika kita merangkai funnel, jadi funnel itu ibaratnya kalau misalkan tadi orang kita undang buat service. Jadi misalkan landing page kita itu ngarahin buat service. Nah, begitu ngarahin buat service, terus begitu masuk ke dia mau datang buat service dan dia service, pas service itu bisa jadi ditawarin sebuah proses kayak begini. Dia udah service, pas lagi datang service, dia si resepsionisnya nanya sekalian, "Pak, ini mau sekalian poles dan coating nggak?" Ini poles dan coating, poles dan coating ini kita lagi ada promo diskon 30% nih, atau promo diskon 20% buat yang service. Jadi kalau Bapak service ini dan Bapak juga sekalian ngambil coating, itu Bapak dapat potongan 30% misalkan. Nah, kita kan udah mulai berpikir tuh, lumayan deh nih sekalian poles sama coating. Udah beres nih, mobil udah diservis, terus dapat cuci gratis. Habis cuci gratis kita bayar coating sama poles dan kita dapat diskon 30% untuk itu. Pas kita bayar di kasir, sebelum bayar si kasirnya nanya, "Pak, kita juga ada program," bahasanya dia sebut ada program langganan. Jadi kalau Bapak mau, ini ada paket servis dan paket perawatan. Jadi misalkan paket servis untuk 1 tahun dan paket perawatan kayak coating untuk 6 bulan. Jadi sifatnya yang kayak membership, kita cukup bayar sekian. Dan itu nanti begitu bawa masuk mobil ke sini, udah nggak perlu bayar lagi dan itu jauh lebih hemat 40% Pak misalkan. Karena kita langganan di situ. Pokoknya selama setahun mobil kita bolak-balik ke situ dapat jatah berapa kali gitu. Untuk dirawat, untuk kita cuma tinggal bayar oli doang istilahnya. Itu kurang lebih rangkaian funnelnya supaya bikin orang itu balik lagi. Dan itu bisa diimplement di online. Jadi misalkan ketika memang orangnya udah pada datang tuh. Nah, orang yang udah pada datang itu kita mau campaign mereka lagi, itu bisa gambaran, atau bahkan mungkin bisa langsung ketika mereka booking jadwal service. Nah, itu bisa langsung ditawarin tuh. Apakah Anda mau sekalian ini? Kalau mau sekalian ini dan Anda ngambil early order, jadi dia order duluan sebelum datang, dia bisa jadi hemat berapa persen. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Itu bisa dibikin kayak gitu. Nah, itu namanya rangkaian sales funnelnya. Tujuannya apa? Supaya dia meningkatkan profit, bisa meningkatkan profit, meningkatkan konversi, terus meningkatkan jumlah rata-rata beli konsumen. Itu udah lebih ke strategik bahasannya. Terus misalkan kalau Anda datang ke Alfamart, kalau Anda belanja di Alfamart, saya jadi nyebut merek tapi nggak masalah lah ya buat contoh. Nah, kalau kita belanja 50.000, dia ada namanya tebus murah. Habis belanja 50.000, tebus murah nih. Karena iya Pak, karena Bapak udah belanja 50.000, ini bisa tebus murah nih. Ini harga segini, 10.000. Ini 20.000. Nah,
Itu strategi yang dia pakai. Oke, di landing page kita, jadi udah begitu masuk kita misalkan order, oke, terus habis itu pas di order page itu kita bisa masukin gambaran kayak gitu. Ini penawaran yang hanya berlaku 1 kali misalkan. Oke, Anda dapat potongan 50%. Oke, kalau Anda masuk order di luar ini, misalkan Anda bisa lihat di halaman utama harga kami segini. Karena Anda telah pesan ini, Anda juga bisa dapat ini dengan potongan 50%. Itu kita bisa pasang seperti itu. Itu rangkaian funnel. Jadi satu rangkaian di mana memang goal saya itu memang untuk mengoptimalisasi profit, itu mengoptimalisasi strategi digital marketing yang kita lakukan. Supaya tadi profitnya meningkat, customernya balik lagi dan balik lagi. Terus kayak di Alfamart itu biasanya ditanya, Pak ada membernya nggak? Nah, kalau ada membernya kita disuruh masukin kartu member, dan di situ di member Alfamart itu kan dikumpulin poin. Poin itu nanti bisa dipakai buat belanja lagi. Yang akhirnya kalau kita udah ada poin 30.000 di situ, wah lumayan ya ada poin 30.000. Oke, kita belanja lagi deh di situ biar poinnya nambah, dan nanti kita kan nukerinnya di situ lagi. Itu proses yang ada di funnel itu bisa dibikin seperti itu. Jadi itu lebih masuk ke strategi marketing. Dan contoh yang lain, misalkan kalau kita udah ngomongin funnel, tadi ada yang namanya sales page. Jadi kita punya landing page, oke, ini untuk halaman penawaran. Nah, funnel itu kita nanti bisa implement. Jadi oke, kira-kira ini saya butuh halaman pre-sale nggak? Jadi sebelum sales page mungkin ada halaman pre-sale. Nah, itu alur rangkaian funnelnya. Jadi kita mau mendesain customer journey-nya atau mendesain sales prosesnya supaya apa? Supaya tingkat konversinya lebih tinggi, supaya budget yang dikeluarkan itu bisa minimum. Bahasanya kita bisa dengan budget sekian atau dengan traffic yang masuk sekian, kita bisa optimalisasi traffic yang masuk ini, convertnya juga kita optimalin. Oke, gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau udah ngomongin funnel itu lebih ke strategi marketingnya. Oke. Jadi dan itu udah diimplement di mana-mana. Kalau misalkan Anda masuk ke McD, ya itu kurang lebih seperti itu. Di Alfamart itu funnel juga, funnel dalam bentuk offline, dan ya that is funnel gambaran. Jadi funnel itu hanya sebuah rangkaian sales proses, dan saya yakin Anda saat ini dimanapun Anda sudah pernah melalui rangkaian sales proses tersebut. Itu yang merupakan implementasi dari customer journey, dari strategi marketing yang memang digunakan untuk meningkatkan konversi, meningkatkan jumlah rata-rata orang beli. Yang tadinya rata-rata belinya 10.000 dibikin jadi 12.500. Oke. Bikin orang balik lagi dan balik lagi. Whatever. Itulah gambarannya kurang lebih funnel seperti itu. Jadi, dan basicnya adalah ketika kita membuat rangkaian funnel, itu basicnya adalah dari kita ngerti landing page. Kalau kita nggak ngerti atau kita nggak paham landing page, nah itu kita akan kesulitan untuk membuat sebuah strategi funnelnya. Oke, kita akan kesulitan untuk membuat strategi funnelnya, karena memang ya itu basicnya tuh dari bisa bikin landing page, dari bisa nge-create landing page. Dari sini ini arahin ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, basicnya adalah dari situ. Jadi kalau Anda mau lebih Anda mau lebih paham, Anda mau lebih jos untuk bikin funnel, saran saya memang Anda bisa baca buku yang saya rekomendasi namanya .com Secrets, atau Anda bisa ikuti kelas, atau Anda bisa ikuti training atau workshop yang memang kita rekomendasikan untuk Anda membuat landing page. Karena teman saya juga dia punya workshop untuk bikin landing page. Kalau saya sih belum launching, tapi nanti mungkin beberapa waktu ke depan kita lagi siapin, step by step untuk bikin landing page seperti apa. Dan nanti kalau teman-teman udah lebih paham, seperti ini ya ternyata. Nah, itu akan lebih gampang lagi untuk memahami membuat sebuah rangkaian sales funnel. Mudah-mudahan ini lebih kebayang. Seperti yang tadi saya bilang, kalau Anda masih punya pertanyaan, Anda bisa komen di bawah, tanyain semau Anda. Mudah-mudahan kalau saya masih bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya akan tanya sama yang lebih expert. Oke, sampai ketemu di video-video yang lain. See you dan thank you. Bye-bye.